surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus yang menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, secara khusus kepada keluarga yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan, di tengah duka ini kami tetap dapat menaikkan syukur kami karena pemeliharaan Tuhan juga kepada mereka begitu nyata. Tuhan, kami saat ini akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang sudah hadir di tempat ini ditinggikan dan dimuliakan. Engkau juga yang akan berfirman pada setiap kami, sehingga firman-Mu dapat menguatkan dan memberikan sungguh suatu sukacita di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan memujikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Biarlah Dia yang selalu membawa kita di dalam kebenaran. Dan kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simboli indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
dan Komisi Kaleb akan mempersembahkan sebuah pujian. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga keluarga yang saat ini saya tahu sangat berduka. Mari saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25. Saya akan bacakan ayat 20 sampai ayat yang ke-23 ya. Ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, Matius 25 ayat 20 sampai 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil.
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan yang penting ketika satu saat kita meninggalkan dunia ini dan kita menghadap Tuhan. Kira-kira pertanyaan yang saya ingin kita pikirkan bersama, Tuhan ngomong apa ya sama kita? Tuhan ngomong apa sama kita? Apakah Tuhan akan ngomong seperti kepada hamba yang menerima 5 talenta ini? Hai engkau hamba yang baik dan setia, masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, sama juga dengan hamba yang 2 talenta. Atau si Tuhan itu ngomong sama kita, hai engkau hamba yang malas dan jahat, ya, lemparkanlah ke dalam perapian yang menyala-nyala, ya, dan campakkanlah hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kira-kira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu akan ngomong apa sama kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting sekali untuk kita pergumulkan setiap kali kita di dalam kedukaan. Maka mau nggak mau kita diperhadapkan di dalam satu pertanyaan yang penting sekali dalam hidup kita. Kira-kira Tuhan ngomong apa? Apakah Tuhan menyambut kita atau justru Tuhan menolak kita? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu kemudian banyak orang menafsirkan perumpamaan tentang talenta ini, kemudian berbicara tentang apa? Bahwa bagaimana hidup kita ini kemudian kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Seringkali kemudian kita disuguhkan dengan ajaran bahwa nanti seperti hamba 5 talenta ini harus menghasilkan laba 5 talenta. Kita berbicara tentang talenta ini, kita sibuk dengan apa? Talenta itu sendiri. Padahal bicara bagian ini adalah berbicara tentang bagaimana respon dari si hamba. Maka kalau perhatikan, Tuhan tidak menuntut seberapa besar yang kita lakukan, seberapa besar yang kita dapatkan. Perhatikan, yang 5 talenta dan yang 2 talenta itu menerima hal yang sama. Hai engkau hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepada yang 5 talenta, Tuhan ngomong masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepada yang 2 talenta, beda? Karena lebih kecil? Enggak. Tuhan berbicara hal yang sama. Hai engkau hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini bukan berbicara tentang kita berbuat sebanyak mungkin, sehebat mungkin kita membuat, kalau saya bisa bikin 10 gereja, nanti saya pasti masuk surga. Bukan itu penekanannya. Justru bagian ini berbicara tentang satu anugerah yang kemudian itu diresponi. Kesadaran akan anugerah itu yang kemudian menjadikan hidup kita kemudian finishing well. Kita kemudian diterima oleh Tuhan. Mana bagian anugerahnya? Maka Bapak Ibu, kalau kita baca di bagian ini, maka kita seakan-akan tidak melihat Tuhan berbicara tentang anugerah. Tetapi kalau kita perhatikan, bagian ini berbicara tentang anugerah. Nanti kalau baca perikopnya berikutnya juga tentang kambing dan domba itu kita juga melihat hal yang sama. Banyak orang melihat itu satu perbuatan, tetapi sebenarnya di balik itu adalah anugerah. Itu yang mendasari segala sesuatunya. Bapak Ibu tahu di mana anugerahnya? Maka di situ kalau kita perhatikan, Tuhan itu memberikan, ya, si tuan itu memberikan 5 talenta kepada seorang budak, 2 talenta kepada seorang budak dan 1 talenta kepada seorang budak. Tidak mungkin di dalam zaman itu ada seorang tuan yang mau memberi sejumlah uang yang begitu besar. Di dalam zaman itu 1 talenta uang yang sangat besar yang tidak mungkin bisa seseorang biasa bisa dapatkan, kecuali yang sangat kaya tuan tanah itu pun hampir mustahil juga bisa mendapatkan jumlah sebesar itu. Ya. Maka ini tuan raja, hanya raja-raja biasanya yang punya kekuatan keuangan jumlah yang banyak itu. Seorang budak dipercayakan 1 talenta, 1 talenta biaya hidup untuk 6.000 hari, kurang lebih itu biaya hidup 20 tahun untuk sebuah keluarga bisa hidup dengan layak. Kalau hidup dengan layak,
Maka kalau kita kurskan dengan biaya hidup sekarang, kalau satu keluarga berapa? Ya. Bapak Ibu bisa relatif, tetapi itu jumlah yang besar. Dan kita kalau melihat konteks pada zaman itu tidak mampu dan tidak mungkin seseorang bisa dapatkan sejumlah besar itu. Tetapi 1 talenta dipercayakan, 2 talenta dipercayakan, 5 talenta dipercayakan. Kalau kita memikirkan, ini Tuhan gila apa mau percayakan uang yang begitu besar kepada seorang budak, seorang tanda kutip, ya seorang hamba, untuk dipercayakan uang yang begitu besar. Bagaimana nanti uangnya dibawa kabur? Bagaimana kalau budak itu kemudian dagang, kemudian rugi? Maka kalau kita melihat, disitulah kita melihat sebuah kebaikan yang begitu luar biasa daripada si Tuhan ini kepada budak-budaknya. Dan bukan cuma itu, Tuhan ini begitu baik, karena apa? Dia memberi tidak melampaui kemampuan daripada seseorang. Makanya dia berikan, dicatat itu berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Artinya Tuhan tidak membebani kepada yang 2 talenta dikasih 5 talenta, stres. Ya, diberi beban yang begitu besar. Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan. Artinya Tuhan sangat mengerti dan Tuhan sangat baik sekali. Makanya kemudian kalau kita baca kisah tentang talenta ini, hamba yang 5 dan 2 talenta itu begitu menerima itu, mereka langsung dikatakan itu pergi cepat-cepat, langsung mengerjakannya dengan hati yang penuh sukacita. Ini bicara tentang talenta, Bapak Ibu. Ini bicara tentang anugerah. Maka kalau kita mau melihat di dalam kehidupan kita, maka benar, tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita ini yang kemudian kita bisa banggakan, yang kita bisa ngomong, ini loh saya lakukan ini dan saya layak untuk kemudian diterima oleh Tuhan. Enggak ada Bapak Ibu. Ya. Enggak ada yang kemudian itu layak untuk kita beroleh keselamatan. Dan kadang-kadang saya menemukan masih banyak orang ngomong, ya saya banyak kok melakukan amal, saya melakukan banyak kebaikan ini dan itu. Saya bisa bicara panjang berbagai sudut, dari sudut hukum, dari sudut berbagai sudut itu, kemudian kita bisa bicara bahwa itu satu logika yang tidak mungkin. Ya, contoh sederhana begini loh Bapak Ibu. Ya, banyak hal dalam hidup ini sebenarnya itu ada anugerah, betul nggak? Ya, kita bisa kaya, itu anugerah. Ya, banyak orang kerja keras tapi nggak bisa kaya. Ya, banyak orang tidur, uang datang sendiri. Ya, itu menunjukkan apa? Ada banyak hal itu kemudian bukan karena kita yang hebat. Saya ketemu pengusaha-pengusaha yang luar biasa dan dia ngomong apa? Itu kalau semuanya karena Tuhan. Hebatan saya cuma berapa? Ya. Jangankan ngomong begitu. Kita ini bisa bernafas aja anugerah. Ya kalau coba paru-paru kita masalah, kita nafas sekali, dan saya sudah mengalami itu arti anugerah bernafas itu sebuah anugerah yang begitu. Itu kita nggak bisa bayar. Kita mau memperpanjang umur kita nggak bisa. Kita mau punya uang seberapa banyak, kita nggak bisa panjangin umur kita. Ya. Waktu COVID itu banyak orang punya duit, kan mungkin rumah sakitnya bisa dibeli, tapi nggak bisa masuk rumah sakit. Karena apa? Sudah penuh. Mau punya uang seberapa banyak nggak bisa. Maka kehidupan ini kalau kita mau melihat, ada banyak hal itu adalah anugerah. Kita bisa tidur itu anugerah. Ya, banyak orang nggak bisa tidur, termasuk saya salah satunya susah tidur. Ya, maka si tidur itu sebuah anugerah kemewahan yang kemudian kita bisa beli ranjang harganya 200 juta kasurnya, tapi tetap gak bisa tidur. Tapi kadang-kadang kita harus iri sama pengemis-pengemis tidur di atas alas kardus, ngorok tidurnya lelap sekali, betul nggak? Anugerah loh. Loh, kalau hal-hal yang dunia ini aja kita nggak bisa dapatkan, ya. Itu adalah anugerah. Bagaimana mungkin kemudian kita dengan bangga, dengan hebat ngomong apa? Oh, keselamatan saya bisa dengan kekuatan saya sendiri. Lu hal yang sederhana aja kita nggak mampu kok, Bapak Ibu. Ya, kita ngomong apa? Saya baik. Apakah baik itu bisa menggantikan keselamatan saya? Nggak bisa. Kita ini baik sebenarnya nggak baik.
Kalau ngomong baik itu apa sih? Saya seringkali mempertanyakan, baik itu apa sih? Orang ngomong baik itu apa? Oh, saya kalau nggak melanggar peraturan. Kalau saya nggak melanggar peraturan, apakah itu berarti saya baik? Enggak. Misalnya saya naik mobil, jalan, saya taat peraturan lalu lintas, sepanjang jalan saya taat. Kemudian ada orang kecelakaan, dan kemudian cuma saya berlalu begitu aja, lewatin aja. Padahal saya bisa telepon ambulans dan sebagainya. Saya baik nggak? Saya cuma berlalu begitu aja. Yang penting nggak langgar peraturan kan? Enggak loh. Itu nggak baik. Makanya di Amerika itu hukum lebih clear, yaitu apa? Waktu ada orang kecelakaan, kita tahu orang itu butuh pertolongan dan kita tidak memanggil 911 dan orang itu meninggal, kita bisa dituntut secara hukum. Ya. Enggak menjadikan kita orang baik kok. Oke, kita ngomong apa? Oh baik, saya berbuat baik. Oke, saya aktif, saya berbuat baik, menolong orang. Tapi berbuat baik untuk apa? Nanti supaya kalau saya susah, saya dibales sama orang lain nolongin saya juga. Nah Bapak Ibu, itu baik bukan? Bukan, itu dagang. Saya keluar modal untuk dapat keuntungan, betul nggak? Itu prinsip berdagang, itu bukan kebaikan. Oke, kemudian kita ngomong, oke saya berbuat baik, saya nggak minta balasan. Betulkah saya nggak minta balasan? Enggak, tetap ujungnya apa? Saya berbuat baik supaya, oke manusia enggak balas saya, tapi Tuhan balas saya supaya masuk surga. Ujungnya kepada apa? Diri saya sendiri. Tidak ada setitik pun untuk Tuhan. Dan hebat lagi orang-orang kemudian ngomong, saya melakukan ini dan itu, saya enggak makan ini, enggak makan itu, saya bisa bertarak, saya bisa puasa. Wih, saya orang baik. Saya setiap hari sekarang makan cuma 2 kali, diet intermittent. Makan jarak berapa jam? 8 jam, puasa 16 jam. Puasa 16 jam setiap hari. Apakah saya jadi orang lebih baik? Enggak. Omong kosong. Ada banyak yang bobrok Bapak Ibu di dalam hidup saya. Mungkin orang nggak lihat, oh pendeta baik-baik. Enggak, kita ini manusia berdosa. Ada banyak ambisi-ambisi, banyak pikiran-pikiran yang jahat, yang orang lain tidak bisa lihat. Ya. Lebih celaka lagi kemudian kita coba, ada orang, saya cuma makan sayur. Kalau saya makan sayur saya bisa mengendalikan hawa nafsu. Omong kosong Bapak Ibu. Nggak bisa kendalikan hawa nafsu. Buktinya apa? Sayurnya dibentuk sate, sayurnya dibentuk daging stick, sayurnya dibentuk apa lagi? Macem-macem. Persoalannya hati kita sama sayur atau hati kita sama daging? Tetap sama daging. Itu loh manusia, kita itu nggak bisa nipu diri kita. Dan kalau kita mau jujur, akhirnya semua orang di dunia ini pada akhirnya tetap takut mati. Kenapa takut mati? Makanya orang Tionghoa paling takut mati, makanya nggak boleh angka 4. Karena angka 4 apa? Itu sial, mati. Maka kemudian lantai nggak boleh 4, plat nomor nggak boleh 4, nggak ada rumah nggak boleh 4. Kenapa? Paling takut mati. Kenapa takut mati? Karena tahu kebaikan kita tidak pernah cukup untuk kita bisa menjadi orang yang selamat di dalam kekekalan. Nggak ada. Maka disitulah kemudian kita harus menyadari bahwa kita butuh anugerah Tuhan. Kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, maka kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi. Seperti hamba itu, dia sadar bahwa hidupnya bukan karena mereka hebat, tapi hidup mereka dipercayakan itu karena betul-betul itu sebuah anugerah, karena mereka tidak mampu dan mereka tidak layak untuk bisa menerimanya. Maka apa yang menjadikan kita finishing well di hadapan Tuhan? Yaitu kemudian kita menyadari anugerah Tuhan, dan anugerah itu diresponi dengan apa? Dengan sebuah iman. Waktu si hamba yang terima 5 dan 2 talenta itu segera pergi, itu bukan menunjukkan sekedar segera pergi, tapi menunjukkan bahwa dia tahu dan dia percaya bahwa Tuannya adalah Tuhan yang baik. Ya. Tuannya adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh anugerah. Bahwa dia tidak layak tapi diberikan itu dipercayakan. Maka dia segera pergi dengan hati sukacita mengerjakan hidupnya. Talenta sampai sekarang tidak ada yang tahu apa itu, tapi tidak usah terlalu pusing. Ya, seluruh hidup kita ini, ya, kita sadar akan anugerah bahwa hidup kita ini adalah anugerah di dalam Kristus. Ya.
Sebaliknya hamba yang terima 1 talenta sudah terima anugerah. Apa? Dia ngomong apa? Dia tidak menerima anugerah. Dia ngomong apa? Engkau tuan yang jahat. Ya. Engkau tuan yang jahat. Ya. Dia tidak percaya. Maka anugerah itu bekerja di dalam iman. Bukan karena kita yang hebat. Ya. Maka kemudian disitulah iman itu terus bertumbuh. Iman itu kemudian bertahan sampai pada akhirnya. Ya. Maka itulah kemudian di situ kita boleh finishing well. Saya ketemu ya banyak sahabat-sahabat dulu waktu remaja, saya ketemu dengan pembimbing rohani saya, begitu rohani sekali. Ya, wah dia ngomong Alkitab pinter sekali, rajin ya. Tapi kemudian apa? Apa yang dia kerjakan selama itu hanya menjadi apa? Ritual keagamaan, bukan di dalam iman, bukan di dalam kesadaran akan anugerah. Taunya apa? Cuma masalah sepele, karena gara-gara enggak dapat istri, ya, enggak dapat istri, akhirnya apa? Dia nikah dengan wanita yang beda kepercayaan dan dia tinggalkan kekristenan itu. Ya. Karena dia tidak bisa melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang, ya, banyak orang tidak bisa melihat. Tetapi orang-orang yang bisa melihat anugerah Tuhan, maka dia akan bertumbuh menjadi orang yang sungguh-sungguh hidupnya, ya, dia mau kerjakan sebagai ucapan syukur. Jadi anugerah tidak identik kemudian apa? Menjadi hidup yang sembarangan. Enggak. Justru anugerah itu mendorong kita untuk semakin hari, semakin mengasihi Tuhan. Kesadaran akan anugerah itu mendorong kita untuk semakin hari, semakin apa? Hidup kita mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Secara logika kadang-kadang susah diterima, tapi realita itu terjadi. Bapak Ibu, saya pernah lihat National Geography, ya, udah lama, mungkin 10 tahun yang lalu mungkin ya, lebih mungkin. Saya lihat di Amerika itu ada orang yang sengaja membuat sebuah apartemen yang khusus, apartemennya bagus, khusus untuk menampung orang-orang gelandangan dan orang-orang yang itu apa, kecanduan narkoba. Di Amerika sekarang banyak zombie itu apa? Orang yang kecanduan narkoba itu hidupnya kayak zombie, jalannya kayak zombie semua gitu ya. Itu banyak sekali. Nah itu kemudian mereka buat, ya, mereka buat sebuah apartemen yang bagus, yang layak, dan orang-orang gelandangan ini ditampungi di apartemen itu yang bagus. Dan setiap hari dikasih makanan yang layak, diberi pakaian yang layak, diberi tempat tinggal yang layak. Secara logika manusia, ini orang yang bikin seperti ini orang begonya luar biasa. Tetapi yang terjadi adalah luar biasanya apa? Justru orang ini yang para gelandangan dan para pecandu ini satu persatu meninggalkan apartemen itu dan hidup normal kembali dan mereka tidak kecanduan. Kok bisa ya kok terjadi? Akhirnya waktu diwawancara mereka cuma ditanya, kenapa kok kamu akhirnya mau tinggalkan kecanduan-kecanduan kamu? Mereka ngomong begini, loh kami ini orang siapa? Kami ini orang yang sebenarnya sudah tidak ada harganya. Tetapi kami diberi tempat yang layak, diberi pakaian yang layak, diberi makan yang layak. Maka kami kemudian melihat, oh kami ini berharga. Maka anugerah menyadarkan kita bahwa kita itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Waktu mereka sadar hidup mereka berharga, mereka kemudian melihat apa? Loh kalau hidupku berharga, ngapain aku hancurkan? Maka mereka satu persatu bertobat dan kemudian mereka tinggalkan. Ada banyak yang kemudian ketemu pacaran dan menikah dan hidup normal. Mereka bekerja dengan baik dan sebagainya. Anugerah itu mengubah hidup orang, ya, menjadi satu kehidupan yang indah. Maka malam hari ini saya ingin berkata, AI Tuhan sudah panggil, tapi kita tahu AI orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, iman dia, dan kita bukan cuma lihat iman, tapi waktu itu saya dengar kemarin Susu cerita ya sama AI, mereka kemana-mana ya, ini lebih rohani, jauh lebih rohani dari saya Susu. Mau pergi doa dulu, mau ini doa dulu.
Saya kadang-kadang lupa, makan aja bisa kadang lupa berdoa, ya. Tapi kenapa kok mau? Bukan jadi rutinitas, tapi mengalami betapa Tuhan itu indah dalam hidup AI, ya. Di dalam hidup Susu, saya melihat Tuhan yang indah, sehingga mereka begitu bersuka cita dalam hidup mereka. Mereka mau kerjakan. Bahkan kemarin Pak Jimmy Gautama ceritakan Mama deketi saudara-saudaranya, mengajak mereka untuk percaya Tuhan. Anugerah itu menggerakkan seseorang untuk kehidupannya menjadi satu kehidupan yang indah, kehidupan yang mau dikerjakan, ya. Karena anugerah itu menjadi satu kehidupan yang indah. Dan ini menjadi satu hal yang indah. Maka Susu, anak-anak, menantu-menantu, kalian punya seseorang yang begitu indah, yang hidupnya, yang saya percaya dan saya berani berkata, saat ini Tuhan sudah berkata, waktu Tuhan sudah panggil AI waktu hari Jumat, hai engkau hambaku yang baik dan setia, mari masuklah turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. AI tidak lagi hidup di dalam penderitaan, tapi hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan nanti kita satu saat, ini bukan perpisahan sementara, satu saat kita akan bertemu lagi, ya. Kita akan berjumpa kembali, berkumpul di dalam satu sukacita kemuliaan yang tiada bandingnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita dan kepada keluarga. Mari kita bersama-sama berdoa. Engkau sudah nyatakan satu gambaran anugerah melalui kehidupan anak-Mu, yaitu AI, Tuhan. Engkau sudah pimpin kehidupannya, dan AI boleh melihat anugerah yang begitu indah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan AI dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh mengikut Engkau setia sampai nafas yang terakhir. Dan kami percaya saat ini AI bersama dengan Engkau, karena seperti janji-Mu, Engkau sudah berkata, hai engkau hamba yang baik dan setia, mari turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Biarkanlah Engkau yang memberi kekuatan penghiburan kepada keluarga untuk mengetahui bahwa orang yang mereka cintai saat ini tidak lagi menderita, tidak lagi mengalami sakit penyakit, tidak ada lagi tetesan air mata penderitaan, tetapi mengalami sukacita kemuliaan bersama-sama dengan Engkau di surga yang mulia itu, di Firdaus itu Tuhan. Biarlah itu jadi kekuatan kami di dalam kehilangan, di dalam kesedihan, tapi kami tahu orang yang kami kasihi saat ini hidup bahagia bersama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, setelah itu majelis dan hamba Tuhan juga akan mempersembahkan sebuah pujian. Jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku, penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Ayat yang ketiga. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh, dijanjikan perhatian yang indah amat teguh.
kemuliaannya ku pandang, selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Kiranya lagu ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali.
Saudara-saudara, pada malam hari ini kita juga akan mendengar kesaksian bagaimana keluarga mengenang almarhumah Ibu Lianita Japari. Saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Semoga damai Kristus beserta kita semua, terutama di saat ini kita merasakan kesedihan karena kehilangan sosok seorang istri, seorang mama, seorang amma, seorang teman yang terkasih, Mama Lianita. Malam ini hari saya memberanikan diri saya untuk mengucapkan salam perpisahan untuk Mama Lianita. Sepenggal kalimat-kalimat ini menggambarkan isi hati anak menantu yang sudah tinggal bersama selama 14 tahun terakhir. Mama Lianita, engkau sudah pergi. Kami merindukanmu. Kami merindukan suaramu. Rindu mendengar cerita-ceritamu. Rindu mendengarkan nasihat-nasihatmu. Mama, engkau senantiasa menjadi ibu yang menjaga kami hingga akhir. Dengan cara-caramu yang sederhana, engkau menjaga kami. Setiap pagi, engkau memantau melalui TV CCTV aktivitas pintu utama rumah kantor kita. Setiap malam pun, engkau mantau setiap pintu-pintu rumah. Dengan sukarela, Mama, engkau melakukan ini sebagai bentuk kasih-Mu bagi kami semua. Engkau menjaga kami dengan cara-caramu yang sederhana. Mama, dengan kerendahan hati-Mu, engkau menciptakan keharmonisan dalam rumah kita. Mama, engkau lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dirimu sendiri. Engkau lebih mengutamakan kepentingan anak-anakmu, menantu-menantumu, cucu-cucumu daripada dirimu sendiri. Mama, engkau pribadi yang senantiasa berpikir positif, baik itu terhadap anak-anakmu, menantu-menantumu, dan juga cucu-cucumu. Mama, engkau juga pribadi yang tidak pilih kasih terhadap anak-anakmu, para menantumu, dan semua cucu-cucumu. Dengan cara-caramu yang sederhana, engkau menunjukkan kasih-Mu yang sama terhadap semua anakmu, menantu-menantumu, dan cucu-cucumu. Sebelum kesehatanmu menurun banyak, Mama, engkau sanggup menghafal semua tanggal ulang tahun cucu-cucumu yang cukup banyak. Mama, engkau peduli kepada semua orang di rumah kantor kita. Bukan hanya pada anggota keluarga saja, Mama, tetapi juga kepada para pembantu, supir, pegawai. Melalui tindakan sederhana yang kecil, engkau menunjukkan kasih kepedulian-Mu kepada mereka. Mama, engkau pribadi yang sabar. Selama perjalanan menanggung sakit-Mu, engkau sabar melewati semuanya. Sedapat mungkin, engkau tidak mau merepotkan keluargamu. Mama, rumah di Pangeran Jayakarta tidak akan terasa sama lagi tanpamu. Mama, engkau sudah pergi, namun engkau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Pelajaran hidup tentang kasih. Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui hal-hal sederhana. Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui pikiran positif terhadap orang-orang di sekitar-Mu. Mama, engkau pun menunjukkan kasih-Mu dengan mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dirimu sendiri. Mama, sekarang engkau sudah bersama Sang Kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mama, doakanlah kami, Papa, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan cucu-cucumu yang masih ada di bumi ini, sampai kita berkumpul lagi di surga. Selamat jalan, Mama terkasih. Sampai jumpa lagi dari kami semua, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan cucu-cucumu yang mengasihimu, Mama. Sekian. Masih ada? Ya, silakan Ibu Shirley.
Terima kasih. Saya mau share sedikit tentang Mama. Saya Shirley adalah anak Mama yang paling bungsu, anak nomor 4. Banyak saudara, teman-teman, semuanya pada bertanya, oh kenapa Mama meninggal begitu cepat? Apa yang terjadi? Bukannya masih baik-baik, waktu hari Minggu masih ke gereja. Saya masih lihat dia ke gereja. Dan beberapa orang masih bercakap-cakap, mertua saya masih sempat telepon. Jadi banyak yang merasa kaget dengan kepergian Mama. Jadi saya mungkin cerita sedikit. Mama memang ada penyakit jantung selama kira-kira 20 tahun terakhir. Memang jantungnya ada sedikit kelainan, dan selama ini Mama minum beberapa obat jantung, dan selama ini bisa support Mama. Tetapi beberapa bulan belakangan ini kondisi jantungnya memang agak menurun. Saya sempat temani Mama beberapa kali ke dokternya yang di Singapura. Dokter yang di Singapura pun kalau waktu cek Mama karena jantungnya berdetak sangat cepat sekali, dokter bilang ini bisa merusak jantungmu. Ini harus di slow down, dikasih obat. Ternyata nggak bisa turun, diganti lagi. Sempat beberapa kali begitu. Jadi memang kondisi jantungnya itu sekarang sudah memburuk. Bahkan sebenarnya ini dia harus tanggal 27 Senin ke Singapura untuk cek dokternya kembali, dokter jantungnya. Mau lihat bagaimana kondisinya. Jadi selama 2 bulan ini kalau ketemu dokter jantungnya itu akan geleng-geleng dan bilang, aduh kenapa kondisimu begitu. Kalau terus begitu saya harus operasi besar, dan itu operasi yang sangat complicated begitu. Dan lalu ini Mama datang jalan-jalan ceritanya di Makassar. Mama pengen ketemu saudara-saudaranya, teman-temannya yang sudah lama sekali Mama belum sempat ketemu selama pandemi. Bersyukur sekali Mama pulang dan sempat ketemu dengan saudara-saudaranya, yang teman-temannya di gereja. Dia masih sehat waktu dia datang beberapa hari. Sudah ketemu sama semua saudaranya, dia kunjungi rumah mereka, ada yang dikunjungin, ada yang stroke gak bisa keluar, dia pergi ke rumah mereka, kunjungin, dan hari Minggu dia ajak mereka ke gereja. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Tapi hari Senin, dia sempat terjatuh di rumput waktu mau memberikan sedikit tips kepada tukang di taman. Dia terjatuh dan sejak itu kondisinya mulai drop. Dia memang kondisi mahnya kurang bagus, jadi memang bertambah drop. Dan waktu hari Kamis kami bawa ke Stella Maris untuk diinfus supaya bisa masuk vitamin dan dia bisa segar kembali. Dan benar setelah itu kita bawa pulang sore jam 5, Mama sangat segar. Pulang dia mau mandi, habis mandi dia sangat segar, kelihatan sudah sangat baik. Bahkan kokoku yang John waktu itu tanya Mama karena kokoku mau balik ke Jakarta. Mama bagaimana? Oh baik, semua baik. Iya semua baik, Mama bilang. Jadi habis itu koko berangkat ke Jakarta, saya juga saya lihat kokoku yang Koko Jembi, dia cium Mama saya, dan saya juga cium Mamaku dan pulang dengan harapan, oh Mama sudah mendingan. Lalu saudara saya kasih foto, oh Mama makan bubur habis malam ini. Wah kita udah senang terima berita itu, saya sudah tenang deh. Ternyata malam Mama agak sesak, jadi dibawa oksigen buat Mama. Mama pakai oksigen. Lalu paginya Koko sama Sausau panggil ke rumah, kayaknya Mama hari ini mulai tambah drop lagi. Jadi kita ke rumah, saya ke rumah, dan saya sama Sausau kasih makan, kita bikinin bubur, Mama makan bubur, makan telur, dan dia minum obat. Dan waktu itu, habis itu dia seperti capek gitu, dia nyender. Saya pikir dia tidur, karena dia seperti orang tidur, selesai obat langsung dia nyender tidur. Habis itu saudara saya yang sadar bahwa kenapa nafasnya yang tadinya keras, kenapa tiba-tiba tidak bunyi lagi. Dia panggil Mama, kenapa ini saudaraku kayak panik gitu. Saya juga panggil Mama. Ternyata nggak ada respons. Waktu itu ada sepupu kami yang Dokter Agus cek, oh katanya Mama sudah tidak ada. Setelah dicek
ternyata mama sudah pergi sangat cepat sekali. Jadi mama sangat baik, dia tidak mau merepotkan kami. Padahal hari itu kami sudah merencanakan mau kirim mama ke Singapura, naik pesawat ambulans ke Singapura. Tapi mungkin mama tidak mau merepotkan kami dan mama pergi dengan begitu tenang. Bahkan saya tidak percaya, dibilang mama tidak ada, ini mama lagi tidur. Sepertinya lagi tidur. Dan ternyata dicek oximeter, dicek tekanan darah tidak ada, dan waktu itu sudah ambulans sedang menuju karena memang sempat, kenapa mama tambah lemas begitu. Datang dia cek, memang mama sudah pergi. Syukur sekali mama pergi dengan sangat tenang, seperti orang yang sedang tidur. Saya mau share mengenai mama. Mama adalah seorang teladan imanku. Saya belajar dari mama untuk mengucap syukur senantiasa. Walaupun sebenarnya saya ini lebih dulu percaya Tuhan, saya dari kecil sudah percaya Tuhan daripada mama. Saya sudah menjadi Kristen lama, saya sudah belajar banyak tentang teologi, saya sudah mendengar banyak khotbah. Namun saya belajar dari mama mengucap syukur senantiasa. Dari mulutnya itu sangat, coba tanya ke anak dan cucu. Dia paling suka bilang Kanshechu. Kanshechu itu artinya bersyukur pada Tuhan, puji Tuhan. Sedikit-sedikit mulutnya selalu bilang Kanshechu. Saya dulunya tidak begitu ya, saya orangku take it for granted, sudah seharusnya, ini banyak hal sudah seharusnya. Saya tidak kepikir untuk mengatakan puji Tuhan, Kanshechu begitu. Saya belajar dari mama mengenai hal ini. Yang hatinya selalu penuh dengan pujian dan memuji Tuhan, padahal dia sebenarnya orang yang ada sakitnya, tapi dia tidak melihat kesakitannya. Dia tidak melihat penderitaan, dia tidak fokus ke sana, dia fokusnya Tuhan baik. Hal yang kedua yang saya belajar dari mama adalah seorang pendoa. Dia berdoa dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dia berdoa untuk anaknya, cucunya, untuk orang-orang di sekelilingnya. Dia senantiasa berdoa. Dan saya juga belajar satu lagi, bagaimana mama selalu mencari kesempatan untuk menceritakan kabar baik Kristus kepada orang-orang yang dia tahu belum percaya. Dia merasa dia ada ini berita yang sangat indah. Dia mau share ke orang-orang di sekelilingnya. Saya belajar 3 hal ini dari mama. Saya bersyukur mama adalah teladan imanku. Walaupun dia orang yang sangat sederhana, pendidikannya tidak tinggi, tidak canggih-canggih bagaimana, tapi saya justru belajar dari dia. Saya berterima kasih mama sudah melahirkan saya, membesarkan saya, selalu berkorban untuk saya, dan mama juga pembelaku. Bayangkan saya ini anak bungsu, ada 3 koko di atas, dan koko saya itu bandel-bandel semua. Terutama yang nomor 2 sama nomor 3, tiada hari tanpa bully. Setiap hari saya diganggu, pokoknya ada aja, dan pembelaku adalah mama saya. Saya adu ke mama dan mama selalu membela saya. Terima kasih mama, karena mama sudah mengajar saya tentang iman, tentang doa, tentang mengucap syukur dalam segala hal. Kemarin saya sedih sekali, kepala saya mau pecah, saya sedih sekali. Anak saya Jason menelpon saya bilang, Mama tahu enggak, Guama itu sekarang, she is more alive than she ever be. Dia itu lebih hidup di sorga daripada dia pernah rasakan, karena di sana dia sudah tidak ada penyakit. Di sana dia sudah bahagia, dia ketemu Tuhan Yesus. Dan itu benar-benar suatu penghiburan bagi saya. Terima kasih. Ada yang mau sharing? Okay, Sydney.
Hai, saya Kaylin, cucunya Guama. Dari hari Jumat habis Guama sudah pergi. Saya terus dengar orang bicara tentang Guama, bilang dia itu orang yang baik. Guakong pun yang paling kenal Guama bisa bilang itu. Dan memang itu benar, Guama itu orang yang baik. Dia itu tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Saya paling ingat satu kali pas kita bawa Guama ke Amerika untuk berobat untuk kankernya. Guama ada satu hari dia harus operasi. Dia harus ditaruh baterai di hatinya, baterainya begini besar. Dan hari itu pas dia mau dioperasi, saya ingat dia bukan minta kita doakan dia atau bilang, aduh Guama takut sekali, atau aduh nanti pasti sakit sekali atau apa, tapi malah Guama ke kita punya meja belajar, baru dia bilang, oh kalian hari ini masih sekolah, harus bangun begitu pagi. Kalian sudah makan Ji, habis ini jangan lupa makan ya. Karena Guama orangnya memang tidak mementingkan dirinya sendiri, dia selalu pikirkan orang lain. Bahkan pas dia sebenarnya akan menghadapi sesuatu yang sangat sakit. Karena memang Guama orangnya begitu, dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Kita sering sekali gampang bicara tentang dirinya kita, aduh kasihannya, tapi Guama persis bukan begitu. Dia walaupun badannya sudah sakit-sakit, tapi hatinya itu sangat teguh, sangat kuat, lebih kuat dari saya, lebih kuat dari banyak sekali orang yang saya tahu. Selain itu Guama juga sangat peduli, seperti yang tadi itu cerita yang dia tanyakan kita daripada bicara tentang dirinya, dia memang orang yang sangat peduli. Terakhir kali ini saya ada makan sama Guama di Jakarta, kita ke restoran, terus saya duduk di sampingnya Guama, jadi kita ngobrol-ngobrol tentang nanti saya kuliah, terus Guama bilang, kok nggak takut Ji, nanti kok sendirian. Baru saya bilang, nggak apa-apa Ji, Chanel kan juga sendirian di Meko. Habis itu kita nggak ketemu Mi, tapi saya bilang, sebelum itu saya bilang ke Guama, semoga kita masih bisa ketemu lagi ya. Maksudnya saya itu semoga kita bisa ketemu lagi di Jakarta sebelum saya ke Makassar. Tapi waktu itu saya nggak tahu, habis itu saya tinggal ketemu Guama 2 kali lagi. Tapi Tuhan masih baik, saya masih bisa ketemu Guama 2 kali lagi. Dan pas hari yang saya ketemu Guama lagi habis itu di Makassar, pas Guama kesini minggu lalu hari Jumat. Pas hari itu sudah 1 bulan saya nggak ketemu Guama, tapi pas saya ketemu dia lagi, dia langsung bilang, oh Kay, itu kok bilang, Ci, nggak apa-apa Ji, kok kuliah sendiri sama Ci, kayak Chanel, dia juga sendirian kan, tapi kok tahu nggak Chanel kalau dia sakit nggak ada yang temani dia. Guama masih ingat persis kita bicara apa 1 bulan yang lalu. Karena dia memang orangnya peduli dan dia mengingat semuanya, dia ingat kalau cucunya kasih dia hadiah, kalau kita bicara apa, dia ingat itu semua. Banyak orang kalau bicara tentang yang sudah pergi atau orang yang sudah meninggal, mereka harus membesar-besarkan tentang kebaikannya, tapi untuk kita semua di sini kita tidak usah membesar-besarkan Guama, karena memang hidupnya itu sudah sendiri bicara tentang betapa hatinya itu begitu indah, begitu tulus, begitu mengasihi. Thank you. Selamat malam, nama saya Sydney dan saya adalah cucu dari almarhum Lianita Yapari, dan saya sekarang mau share cerita-cerita memories yang saya sudah keep, walaupun menurut orang mungkin ini adalah hal sepele ya, tapi menurut saya ini adalah something that saya akan treasure for the rest of my life.
Jadi saya sudah tinggal dengan ama saya sekitar 14 tahun sejak saya umur 3. Saya pindah dari Makassar ke Jakarta dan saya tinggal bersama ama dan konga saya. Jadi kita paling sering ketemu kalau misalnya kita makan siang atau makan malam. Karena kan kalau misalnya makan siang, makan malam kita bakal makan bareng di dining, di tempat meja makan. Tapi sejak kesehatan ama menurun, saya jarang ketemu ama, jarang makan dengan ama. Dan walaupun saya jarang ketemu ama saat kita makan, saya sering turun ke lantai 2 di mana dia tinggal, di mana dia tidur, dan biasanya saya pergi ke satu ruangan untuk belajar. Jadi setiap kali saya pulang sekolah, saya pasti akan ketemu ama, dan biasanya ama lagi duduk di sofa terus lagi nonton TV. Ama adalah seseorang yang sangat-sangat baik hati, dan dia tuh gak pernah mementingkan orang lain. Dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, dan setiap kali saya mau belajar kan biasanya ruangannya itu dipakai atau waktu itu pernah AC-nya rusak dan saya butuh ruangan untuk belajar karena besoknya saya ada ulangan. Ama menawarkan saya ruangan itu walaupun dia tuh mau banget nonton Chinese drama dia, tapi dia rela kasih ruangan itu ke saya karena menurut dia lebih penting saya belajar daripada dia nonton. Dan saya juga ingat sekali saat Chinese New Year, Ama kasih tunjuk kita journals yang dia tulis bertahun-tahun, dan di situ ada kenangan-kenangan yang dia tuliskan seperti cucu-cucunya yang lahir jam berapa, tanggal berapa, di mana. Dan menurut saya itu kenangan-kenangan yang penting buat dia dan kenangan yang dia ingin treasure. Dan saya ingat juga setiap kali dia jalan-jalan ke luar negeri, kalau dia pulang dia pasti bawain kita hadiah. Dan hadiah itu pun nggak harus mahal atau apa, dia selalu beliin kita hadiah-hadiah yang kecil dan menurut saya itu sangat berharga bagi saya. Bukan cuma buat kita doang, tapi dia juga belikan hadiah-hadiah buat mbak yang ada di rumah. Dan mbak-mbak di rumah senang juga kalau dapat hadiah itu. Hal terakhir, saya ingat sekali suatu hari sebelum Ama pergi ke Makassar, waktu itu saya lagi belajar buat ulangan saya dan Konga menawarkan saya pepaya, kalau dia mau potongin saya pepaya. Dia bilang, "Niao chu muku ama." Terus saya bilang iya, dan waktu itu saya ketiduran di kasur saya dan pas saya kebangun, Konga sudah masuk ke ruangan itu dan memberikan saya pepaya itu. Tapi pas di saat saya bangun ada sebuah selimut yang ditaruh di atas saya dan saya tanya kepada Konga, "Ini selimut dari mana?" Terus dia bilang, "Ternyata itu Ama yang kasih." Jadi selama saya tidur, Ama masuk ke dalam ruangan itu dan memberikan ke saya selimut karena dia lihat saya ketiduran dan kedinginan. Sekarang saya tahu dan saya percaya kalau Ama sudah ada di tempat yang lebih baik daripada dunia ini, karena dia sudah tidak akan merasakan kesakitan, kesengsaraan maupun kesedihan. Dan saya berterima kasih dan bangga sebagai cucu Ama, dan saya tidak akan pernah melupakan segala hal yang dia lakukan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, silakan. Begitu banyak kenangan bersama dengan Ailianita ya. Selamat malam. Bahasa saya Indonesia kurang begitu bagus ya. Soalnya saya kadang-kadang setiap hari selalu bahasa Mandarin. Saya adalah ponakan dari Ibu Lianita. Belakang motor.
saya ada ponakan dari kuku punya, saya punya papa punya adik. Kuku saya ini, saya paling dekat sama dia dari muda. Sejak kita masih kecil, kalau papa mama saya pergi, dia selalu ke rumah liatin kami. Mereka waktu itu masih pacaran, sudah di rumah saya, jadi saya paling ingat buku yang ini. Saya paling ingat, saya bilang, "Cô,你还记得没有？你年轻的时候在我的家，我的爸爸妈妈不在，时常来我的家，我很高兴看你鼓掌来。我说鼓掌，咦，鼓掌那么英俊，那么好看，我觉得鼓掌很好。Dia baik sekali sama kita anak-anak. Dia tidak marah kalau kita lari-lari HP ini. Dia tidak bilang usir tidak. Nanti kita keluar masuk keluar. Dia saya bilang ini kusam baik sekali orangnya, tidak marah-marah sama kita. Jadi setelah itu sudah besar, sudah berkeluarga saya waktu itu masih agama Buddha. Ketemu selalu sama Kuku juga waktu itu masuk gereja, dia bilang, Ili, ini kencok, nama saya Ili ya, Ili, ini cincang, ini asal-asal itu Yesus. Karena pada waktu itu hidup saya sangat susah. Hanya kuku ini, dia paling tahu keadaan saya. Jadi dia bilang, kau berdoa saja sama Tuhan, dia bisa bantu kamu. Jadi akhirnya saya pelan-pelan, kan orang tua saya Buddha, selalu suruh kita sembahyang apa segala ya. Jadi saya tunggu terakhir papa saya sudah meninggal. Udah, saya bilang selesailah tugas saya. Mungkin saya jodoh saya dengan Buddha sudah selesai. Jadi saya mulailah ajak anak-anak saya. Yang anak saya ada 3, 1 cewek 2 cowok. Saya ajak mereka kecil-kecil ke gereja yang dekat-dekat. Anak saya, aduh masih suka lari-lari, nakal-nakal selalu. Saya bilang, begini, saya ajak kamu ke kelenteng, ke vihara, ke gereja. Tinggal kamu pilih mana yang kamu mau. Ini anak-anak 3 saya toh. Akhirnya saya ajak aja selalu dengar ke gereja, vihara, ke kelenteng. Akhirnya dia suka ke gereja. Dia bilang, Mak, saya pilih ke gereja aja. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Jadi sekolah minggu mereka saya kasih pergi. Setelah itu menanjak ke dewasa, mereka lebih percaya sama Tuhan, lebih giat ke gereja. Dia masih bilang sama Mama, ingat ke gereja, jangan tidak pergi ya. Dia selalu ingatin saya kalau dia kemana-mana. Itu pun kalau dia ada di Jakarta, selalu bawa saya ke gereja. Ayo dengar, gereja tidak boleh tidak pergi. Saya bilang anak saya lebih lebih beriman daripada saya. Dia akhirnya dia yang bawa saya lagi, bukan saya bawa mereka. Akhirnya berbalik, dia yang bawa saya selalu tiap minggu. Sampai sekian, terakhir itu saya ingat sama buku terakhir ini, dia selalu ajak saya, ayo ada waktu enggak kita pergi jalan-jalan tiap minggu. Dengan tante saya, sepupu saya satu lagi, jadi tante Itengah, Cherry, Li, ayo omong ke kuku Citojo, Meko Pailiu, oh ya, saya kalau kuku yang ajak, biar saya ada banyak kerja, saya simpan semua, saya ikut dia. Jadi setiap ada bulan 9, ada berapa minggu itu, kita pergi sangat bahagia, kita foto-foto, semua.
Karena kalau dia bilang kalau 我们很热闹，我很喜欢，我能够吃的很多， itulah kita senang bawa dengan kuku. Setelah itu tiap minggu selalu dia ada telepon saya. Dia bilang, 丽丽有空吗？有，有什么事情？你没有忙？没有。Biarpun saya sibuk apa kalau kuku yang ini telepon saya semua tinggalkan itu pekerjaan. Mau apa-apa saya bilang ke orang, tunggu nanti aja semua. Saya lebih penting ngomong. Jadi saya bicara telepon sama dia, banyak cerita. Dia bilang semua xiaoxi, kabar apa. Jadi kita sering semua selalu ngomong. Jadi saya banyak tahu juga dari kuku juga suka ngomong sama dia, bilang karena saya telepon yang lain-lain semua pada sibuk, tidak bisa ada yang bicara apa semua. Dia bilang kuku punya sih tatih pakai wajah. Jadi waktu itu dia mau berangkat ke Jakarta, ke Makassar, dia masih ingat telepon saya di bandara. Dia bilang, saya sekarang sudah di bandara ya. Dia bilang, iya aku, Pak Tonsanti ya, nanti kalau pulang, secia vilai, saya mau pulang ke Jakarta, mau ke Singapura. Saya bilang, saya memang mau bilang, ya, saya juga mau ikut kalau kuku mau pergi ke Singapura. Karena saya kan sekarang ada di Singapura. Dia bilang, kalau saya koma mau datang ke Singapura, mama ikut aja. Saya bilang, iya nanti kali ini kalau kuku datang mau pergi, saya ikut. Aduh, terakhirlah itu yang saya dengan kuku. Tapi sebelum itu, seminggu yang lalu, dia ada ke adik saya ke salon ya, bikin rambut. Dia setiap kali kalau ke salon, adik saya, dia pasti telepon, Lili, ni Cia, saya ini napi, saya bilang, iya aku, ini lo tahu Kelapa Gading, pasti Cici nih. Saya pasti ketemu, jadi setiap kali kalau dia datang Kelapa Gading salon itu, saya selalu usahakan semua saya tinggalkan pekerjaan langsung pergi ketemu. Dan kalau saya sudah ketemu di sana, ngomong apa kiri kanan itu semua. Terakhir itu selalu pulang dia, Sony bicara, iya aku. Kalau pulang itu dia bilang, ayo kita pergi makan dulu. Ajak pergi makan, kuku baik sekali. Kalau dia selalu beli makanan itu, dia ingat saya pada itu. Waktu itu susah dia bilang, Papa oke ini tak haitse. Aduh, kuku ini dia sangat kasihan saya. Apapun saya punya penderitaan, dia tahu. Dia banyak sekali bantu saya kuku ini. Saya tidak bisa lupa dia punya kebaikan. Saya ada hari ini juga mereka kuku. Dia kasih saya semangat, dia doain, dia apa semua. Kuku semua dengan anak-anaknya sangat baik sama sepupu ini sama. Karena dia pintar mengajar anak apa tuh, jadi saya bilang kuku, ni si konsen gong temu cing, siwang, sian ni, nengkau cari wat haiz, tahu nayan sen go, tahu ikut tu cian pini nama hao, nama xiao sun. Jadi saya banyak bicara, kalau saya dengan kuku bicara tuh selalu bisa bahasa Mandarin, jadi banyak yang saya ngomong sama dia karena saya enak bicara. Saya bilang siapa lagi yang saya bisa dengan kuku-kuku atau siapa yang bicara ngobrol yang banyak sekali selain kamu. Iya, jadi itulah saya kalau ketemu kuku atau dia yang telepon saya langsung biar tetap jalan satu apa saya tetap ladeni ngomong sama dia. Begitulah selalu. Kalau saya ingat, saya tidak bisa menahan kesedihanku. Ku ni tahu leku. Sekian ya, sini. Terima kasih telah lihat dengar saya. Habis ya. Terakhir minta mohon kesediaan Ko Lukas untuk share sedikit tentang Mama.
Icang, ya, John, Hoyong, Jimmy, Howie, Selin, Jimmy, Cipu ya, Selin. Saya adalah keponakan dari Ibu Lianita Yapari. Ibu Lianita ini adalah adik dari mama saya, adik kandung dari mama saya. Mama saya kembar dengan, saya panggil Tuai ya. Jadi Ibu Lianita ini selama hidup selalu kalau saya panggil ada panggil Ii. Dari kecil saya panggilnya Ii. Sampai terakhir masih panggil Ii. Biasanya orang panggil AI, saya panggil Ii dari kecil. Saya panggil papanya John, saya panggil Icang ya. Saya mempunyai perasaan yang mendalam dengan ibu, dengan Ii ya, sangat dalam. Mungkin banyak yang tidak tahu, jadi saya bersaksi hari ini sebab saya merasa ada memori yang sangat baik dalam hidup saya. Ketika saya masih kecil sekali, saya sering ke Jalan Bali. Jalan Bali itu adalah kita ke sana ada Nyama ya. Nyama itu guama ya. Mama saya punya mama di sana. Kalau ketemu Ii, dia sangat perhatian. Tanya saya sudah makan belum? Kita susah kan, suka makan. Dan kadang-kadang dibatasi. Ya Ii soalnya sudah makan belum? Diambilkan makanan. Sama dengan saya punya Nyama juga begitu. Saya tinggal di Jalan Safu, ini di Jalan Bali. Kalau ke Jalan Banda juga beberapa kali saya ingat selalu di Jalan Banda itu selalu begitu, bisa makan, bisa apa gitu. Mau Imlek apa, Sincia, selalu dapat ampau dari I. Waktu itu saya sebagai anak kecil sangat berkekurangan. Jadi kita merasakan sekali ya. Tapi bukan hanya itu, sampai saya mulai besar, saya rasa diperhatikan. Saya sekolah, Ii pesan, Lukas kalau kau juara lagi saya kasih kau sepeda. Gitu loh, itu kelas 2, saya ingat sekali dia datang ke rumah. Saya merasa tidak ada orang yang pesan seperti itu. Jadi Ii ini adalah penyayang, pengasih, perhatian, kepada saya, keponakannya, dan juga saya yakin pada keponakan-keponakan yang lain seperti Ili tadi. Saya waktu sudah besar, waktu mau menikah, saya ingat sekali Ii ada tanya sama saya bagaimana. Saya akhirnya Ii yang mewakili papa mama saya bersama Icang pergi melamar di orang tua istri saya yang sekarang jadi istri saya. Itu saya tidak bisa lupa karena bagi saya itu pekerjaan yang paling sulit bagaimana caranya, tapi dia selesaikan. Jadi memori yang sangat dalam. Dan selalu kalau saya telepon dengan Ii, dia hanya bilang, Lukas, nimen hao ji. Ni hao ji. Itu pertanyaan itu selalu di telinga saya kalau telepon, Lukas ni hao ji. Nah, kalau saya bilang hao, artinya Lukas kamu baik. Kamu baik. Nimen hao ji itu artinya lu punya keluarga baik-baik gak gitu, baik-baik gak gitu loh. Nah, pertanyaan itu selalu dari Ii itu kalau bicara telepon. Nah, saya cerita hal ini kepada istri saya, kepada anak saya, dan saya yakin Ii selalu bilang Leni Heng Hao, Leni Hao, karena saya merasa oh berarti istri saya memberikan respon kepada apa yang saya sampaikan kepada dia bahwa Ii itu bagaimana gitu. Saya terakhir ya, mungkin dalam beberapa bulan terakhir ya, banyak ketemu Ii ya dengan Icang di Singapura ya.
sempat makan, ngobrol-ngobrol. Saya tidak tahu kalau itu sudah hari-hari terakhir gitu loh. Tapi dalam setiap pertemuan pertanyaan selalu ni hao ji, selalu itu yang ditanyakan. Artinya dia punya care dan perhatian. Bukan masalah soal materi, tapi ini masalah mungkin your family bagaimana, baik-baik gitu loh, baik-baik gitu loh. Dan di samping itu dia selalu ingatkan bahwa yao kau santi, yao kansie santi, selalu bersandar pada Tuhan dan selalu bersyukur pada Tuhan. Dan saya tahu dia benar-benar sangat Kristiani. Saya yakin dan percaya II sudah di surga karena dia betul-betul menjalankan teladan cinta kasih, dan saya rasakan itu. Jadi Icang sama John dan saudara semua, saya kira tidak perlu terlalu sedih karena kalau sedih padahal II sudah bahagia di surga. Kita iman orang Kristen ya. Saya juga sedih. Saya pertama terima berita 2 jam saya tidak bisa bicara di Jakarta. Lama saya pikir. Saya seperti kaget setengah mati gitu loh. Karena terakhir Imlek saya tidak sempat ketemu gitu loh. Dia di Jakarta, saya di Ujung Pandang gitu. Tidak sempat ketemu. Nah, ini berapa hal yang saya share bahwa II saya ini sangat berkesan dalam hidup saya, dan saya tahu dia sangat perhatian. Dalam pembicaraan saya tahu dia memperhatikan orang-orang yang susah ya. Karyawan-karyawan ya, seperti tadi ngomong pembantu itu betul itu sangat betul. Especially ke saya, dia selalu kasih tahu, Lukas ni piao wanci ta tianhuan ni te mama, piao wanci ta tianhuan ni te papa. Selalu itu dia ingatkan sama saya supaya saya telepon mama saya, telepon papa saya. Saya rasa memang kadang-kadang bukan saya tidak telepon, saya telepon, saya datang, saya perhatian, tapi ya kadang-kadang kita sibuk sekali sampai lupa gitu loh. Tentu saja saya mengalami suatu penderitaan waktu beberapa tahun yang lalu ya. Saya tahu saya punya II selalu berkomunikasi dengan mama saya, dengan papa saya, menghibur. Itu priceless. Itu benar luar biasa. Jadi semoga II yang baik ini dikenang oleh kita semua ya, anak-anaknya, cucunya, dan saya pun sebagai keponakannya dan istri dan anak-anak saya, kita kenang dengan baik. Walaupun hari ini istri saya nggak bisa datang karena ada di luar negeri, sudah pesan saya menyampaikan salam ya pada semua keluarga. Inilah yang bisa saya bagi sedikit bahwa kenangan saya seperti itu. Dan terakhir bahwa II ini ada sampaikan satu kata-kata sama saya, sering-sering jenguk papa mamamu di ujung pandang. Sehingga saya tuh kalau begitu ingat II, ingatnya itu. Saya berusaha juga semaksimal mungkin selalu gitu. Saya papa mama saya tidak mau ke Jakarta, maunya di sini gitu. Ya, inilah yang saya bisa bagikan ya. Di dalam kesedihan ini ya, kita sedih karena dia pergi cepat. Dia sosok yang penyayang, pengasih ya, perhatian sama keluarga, sama keponakan-keponakannya, khususnya pada saya ya. Saya tidak tahu yang lain, tapi saya yakin sama aja ya. Saya tahu sangat sayang sama keluarga-keluarga, menjadi teladan bagi saya untuk menjadi bagaimana menjadi om dan keponakan saya juga nantinya gitu. Jadi akhir kata Icang ya, Hoyong ya, Hocing, Howi sama Shelin dan pasangan hidupnya, saya ucapkan sangat berduka cita, tapi di satu sisi saya minta orang harus bisa terima ini dengan ikhlas dan bahagia juga, karena dia sudah di surga, daripada dia susah terus kan. Kalau kita terus-terus sedih juga gak ada gunanya gitu loh. Sekarang mesti jaga papamu ya kan, jangan sampai dia terpikir hari-hari gitu loh. Inilah sedikit sharing saya menyangkut pengalaman hidup saya dengan II. Saya merasa banyak hal yang saya belum lakukan untuknya gitu, tapi udah pergi lebih dulu. Semoga kita
kemudian hari ada kesempatan untuk melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat malam. Terakhir dari Koko, sharing sedikit. Selamat malam semuanya. Saya John, anak mama yang paling besar. Izinkanlah saya mewakili papa saya, adik-adik saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada om, tante, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang telah meluangkan banyak waktu untuk datang menghadiri acara mama saya. Banyak yang datang jauh-jauh dari Jakarta, Surabaya, dari Balikpapan, Luwu, dan lain-lain. Kami sangat menghargai waktu dan yang kalian telah berikan kepada kami. Banyak hal yang bisa saya ceritakan, tetapi kali ini saya merasa banyak kata-kata sudah terwakili dari adik ipar saya, Ningsi, Syuri, adik saya Shirley, dari saudara Lukas, Ili, itu sudah mewakili apa yang ada di dalam hati kita semua. Mama saya orangnya sangat-sangat peduli kepada semua orang, termasuk kepada saya juga dan adik-adik saya, ya. Dan saya termasuk salah satu yang sering abaikan mama saya. Karena mungkin saking sering pedulinya dia, saya itu merasa terlalu suka ulang-ulang ngomong, terlalu suka panggil-panggil gitu. Tiap kali makan siang panggil, nanti makan ini panggil, nanti begini, nanti periksa dokter. Jadi saya kadang-kadang sibuk itu kayaknya annoying sekali, mengganggu sekali gitu. Ya. Tapi saya tidak pernah marah sama mama saya cuma bilang sudah tahu. Sering begitu saya sama mama saya. Inilah penyesalan saya kepada mama saya. Tetapi saya tahu kami semua mencintai mama saya. Karena mama saya tidak pernah marah sama kita. Tidak pernah marah. Kesalahan apapun yang kita buat, dia tidak marah. Dia nasihati kita. Dia ngomong baik-baik. Malah kita anak-anaknya yang biasa lebih sewot dari dia. Padahal kita yang salah. Nah itulah yang kita belajar, mungkin kedepannya kita menghadapi orang juga, atau menghadapi anak, menghadapi yang lain, kita bisa lebih bersabar, belajar dari mama, ya, karena segala sesuatu bisa dibicarakan, segala sesuatu bisa menjadi selesai dengan kasih yang diberikan. Jadi mama saya kali ini kami memang sangat kehilangan karena dia jalannya begitu tiba-tiba, begitu tidak ada tanda-tanda yang sangat signifikan buat kita untuk dia jalan. Karena saya masih ketemu dia pada hari Kamis sore, saya tanya, "Mama, kamu bagaimana keadaan kamu?" Mama saya bilang, "Semua baik." "You ada sakit apa enggak?" "Enggak ada apa, semua baik." Dia cuma bilang kaki saya sakit karena kebetulan dia ada kejatuh sedikit. Saya bilang, "Mama, saya sudah mau pulang Jakarta, nanti besok ketemu ya." Karena mama saya besok berangkat balik ke Jakarta. Malamnya saya pulang, besoknya dia mulai parah, mulai gawat. Dan semua ada adik saya Jamie, Syuri, Shirley, mereka yang ada di Makassar itu menemani mama saya sampai mama saya jalan. Setelah itu saya baru bisa terbang secepatnya ke Makassar, tapi mama saya sudah jalan. Satu hal yang sangat-sangat saya menyesal, saya tidak peluk mama saya waktu yang terakhir kali. Karena saya tidak pikir dia mau pulang. Dia pulang ke rumah bapak, saya sama sekali tidak pikir. Saya menyesal saya tidak peluk dia, saya tidak cium dia. Karena saya pikir besok saya akan ketemu dia lagi. Jadi saya harap kalian yang masih punya orang tua, ya, luangkanlah waktu kalian sama orang tua
Berikanlah cinta kasih kalian kepada orang tua, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Suatu hari dia akan jalan atau kita yang jalan, kita nggak tahu. Tetapi paling tidak kita selalu menunjukkan kasih kita kepada orang tua kita. Ya. Sekali lagi saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saudara, om, tante, AI, ya, susu, saudara-saudara yang telah meluangkan waktu untuk datang dan mendengar sharing kami. Saya merasa tadi Ningsi yang menceritakan bagaimana dia bersama-sama mama selama 14 tahun. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Saya sama mama tinggal juga sudah puluhan tahun. Terakhir saya pindah rumah, mama saya tidak mau ikut ke saya karena dia bilang rumah saya jauh, dia tidak mau ikut. Dia mau tetap di kantor sama Welly dan Ningsi. Jadi apa yang Ningsi sampaikan itu semua adalah kata-kata dari hati anak-anak ini semua. Ya, terima kasih kepada semuanya. Saya harap hal yang terakhir yang saya mau sampaikan itu saya mewakili mama saya mengucapkan permohonan yang sebesar-besarnya kalau dia pernah melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak yang telah menyakiti kalian, ya. Saya tahu mama saya sama sekali tidak ada niat untuk menyakiti siapapun. Jadi saya mewakili dia memohon maaf. Sudi kiranya kalian mengampuni apa yang menjadi kesalahan yang tidak baik sengaja maupun tidak disengaja oleh mama saya. Terima kasih. Ya, begitu banyak kenangan yang sudah mereka dapatkan dari AI Lianita Yapari Almapura. Oke, baik, mari kita sama-sama untuk menutup ibadah kita dengan doa. Saya persilahkan Musa Budiono untuk maju dan berdoa penutup dan sekalian doa berkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Biarlah kenangan akan seorang istri yang begitu luar biasa, seorang mama yang penuh kasih, seorang ama juga yang penuh perhatian, itu terus melekat di dalam hati setiap kami, terutama keluarga. Walaupun tubuhnya sekarang sebentar lagi tidak akan bersama-sama, tetapi kenangan, legacy itu tinggal melekat di dalam hati setiap kami, setiap keluarga. Biarlah Tuhan Engkau terus yang memberi kekuatan, sukacita, topangan-Mu. Biarlah hal yang begitu indah boleh mewarnai kehidupan keluarga ini. Biarlah Engkau juga yang pimpin setiap kami, Tuhan. Kami belajar meneladani seorang yang begitu indah kehidupannya, sederhana tetapi beautiful, Tuhan. Biarlah itu menjadi satu hal yang juga melekat, membentuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menyatakan berkat-Mu, kasih yang tiada taranya, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai setiap kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai. Apakah ada pengumuman untuk besok hari? Iya, selamat malam ya. Jadi besok itu ibadahnya kita jam 10 pagi. Setelah ibadah kita akan mengantar mama saya ke tempat beristirahat ya. Selanjutnya di Senin malam jam 18.30 kita akan mengadakan acara immemorial untuk mama saya. Kami berharap teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa hadir bersama-sama kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
di Bambu Daeng 1 ya. Sorry, di Bambu Daeng 1 lantai 2. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.